Oke, Jeru, belajar apa kita malam hari ini? Karena saya berkata ada banyak yang kadang cukup menakutkan. Sebetulnya nggak menakutkan, itu logika dan memang harus. Kita akan bicara tentang kematian. Oke, kita akan bicara tentang death valley, timeline atau apa ya, value. Oke, yang pertama kita harus tahu bahwa ini adalah titik lahir, kemudian ini adalah titik kematian. Oke? Kemudian kita ulangi seperti pelajaran kemarin. Di sini ada lingkaran kecil, kemudian lingkaran lebih besar, kemudian lingkaran lebih besar lagi, dan kemudian lingkaran lebih besar lagi. Sebetulnya ini, ini adalah di sinilah ya. Ini di sini. Oke. Yang kemudian ini terpaut. Inilah. Nah, ini adalah titik X. Ini titik X sama ya. Ini seperti ini adalah titik lahir, ini titik lahir. Oke, sekarang kita bahas misalnya tentang apa? Tentang, kan kita tahu kematian. Tentang kematian kita bikin kotak, kemudian kita katakanlah ini adalah kematian di titik usia kita, yang kemudian kita sebutnya mati. Nah, mati dengan cara diambil, ingat ya, ini adalah tingkat lebih dari sempurna yang terkait dengan pemilik waktu, kemudian bersama-sama dengan pemilik jasad. Nah, pemilik jasad dimulai dari sini. Oke, jadi ini tentang sejarah, histori bumi sempurna. Oke, jadi ini lebih sempurna terkait ini adalah semesta raya. Semesta S raya. Yang kemudian ini adalah bumi BE kaya. Ini sempurna. Ini tidak sempurna, manusia dan binatang-binatang, dan ini masuk menuju sempurna. Masuk in, ini out. Tapi kenyataannya karena hidup kita tidak diterima, maka kita dibuang di sini dan kita masuk sebagai pengembalian jasad. Nah, yang kemudian saya katakan ketika kita masuk pada kuburan rib, yang kemudian jenazahnya kita buat pocong di sini, kemudian jenazahnya diurai oleh bumi, yang kemudian dikirim berdasarkan keperluan oleh kekuatan bumi. Nah, kita bahas sekarang kalau ini kan mati sesuai dengan garis umur. Entah itu dia mati karena penyakit atau sebagainya, tapi mati karena ada hukum waktu dan hukum pengembalian jasad ya. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau matinya bunuh diri atau kecelakaan kasusnya? Nah, kasusnya bunuh diri atau kecelakaan, maka dia tidak sampai, kita arah balik. Nah, ya kan? Kecelakaan yang pertama adalah bunuh diri. Yang kedua adalah kecelakaan. Yang ketiga adalah dibunuh. Yang keempat adalah dikorbankan, dikondisikan semuanya. Oke? Nah, ini berbahaya. Ini mix semuanya, ketiganya ada di sini. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini itu waktu tidak selesai. Yang artinya adalah waktu nggak masuk hitungan keberhargaan. Yang kemudian, dan kita tahu ya cikal bakal kita semua. Yang kemudian kita akan menilai bagaimana uraian jenazahnya sesuai dengan umur. Kalau ini umur, maka perhatikan baik-baik. Kalau Anda dipaksa, walaupun atas menolak, ini karena ada karma, ajab, ingat di putaran ini, ada karma, ada ajab, ada sakatul maut yang kemudian sesuai dengan usiamu dipergunakan bumi untuk mematangkan material yang akan dikirimkan ke semuanya. Nah, dikirimkan ke semuanya termasuk yang mendekati usia kumparan. Artinya usia-usia yang mendekati ajab. Lalu bagaimana di usia-usia yang agak jauh dari titik faktor X gitu kan? Titik faktor X. Nah, itu biasanya usianya adalah usia muda. Bunuh diri usia muda. Ini faktor X.
Kecelakaan ada usia tua, ada usia muda, campur aduk. Dibunuh ada usia muda, ada usia tua, semuanya dicampur aduk. Lalu bagaimana? Dia tetap jenazahnya akan terurai. Setelah terurai dia akan mengejar di poin ini. Lalu bagaimana? Apakah tidak menambah? Menambah apapun ceritanya. Cuma menambahnya disetel oleh alam itu sendiri. Jadi berhati-hati dengan wilayah yang tiba-tiba kejadian pembunuhannya banyak. Kalau Anda mengerti dan memahami bagaimana berharganya nyawa orang lain. Perhatikan, kalau kita belajar tahu waktu dan nilai diri, maka kita juga menghargai diri orang lain. Kalau di tempat itu terlalu banyak, termasuk oleh alam dihajar, maka engkau harus mengkaji ulang. Siapa yang mengkaji ulang? Yang pertama bicara tentang keatasannya, yaitu tumpul ke atas namanya. Lalu tajam ke bawah. Tajam ke bawah ini merata. Karena semuanya seperti hujan karena tajam ke bawah. Lalu luas. Nah, lalu luas, apakah luas ini juga ya, karena ini saling menopang. Itu sebabnya yang dihajar di bagian sini banyak. Yang jadi korban bunuh diri bagian masyarakat. Yang dijadikan korban kecelakaan ke masyarakat juga. Yang dijadikan pembunuhan karena sistem keuangan yang sulit dan sebagainya, masyarakat juga. Anda tidak akan dapati ini karena ini faktor ekonominya tinggi, tetapi karena kedegilan dan sebagai akhlak moral terjadi, penyimpangan dan sebagainya baru terjadi. Tetapi ini yang jadi masalah. Lalu uraiannya kemana? Lalu ini akan memberikan suara istilahnya kalau dalam terjemahan manusia, mulai mendemo, memberikan suara, demonstrasi ini dan sebagainya. Itu sebabnya tampil di dunia digital kita aneka. Udah paham ya? Lalu bagaimana kita mengatasinya? Itu masa lalu. Gue cuma ditanya bagaimana nasib yang bunuh diri. Ya tetap ini kan atas nggak diterima lah. Lu mau ngerubah-rubah lagi, ya udah cari aja pemimpin yang bisa mengenyahkan bunuh diri, yang bisa mengenyahkan kecelakaan, yang bisa menurunkan yang namanya angka pembunuhan. Udah cari pemimpin itu beres. Kenapa? Karena dia udah menghargai orang lain, bisa nurunin ini itu, apalagi yang dikondisikan ini. Waduh, ini bicara soal kelaparan dan segala macam. Di bumi Anda percaya bisa kelaparan? Anda berangkat ke bulan Anda bisa kelaparan. Di bumi Anda bisa kelaparan. Anda itu belajar dari universitas mana? Ekonom tingkat apa kalian? Di bumi bisa kelaparan. Bakar saja sertifikatmu, kawan. Di bumi adalah tempat sempurna. Sampai nafasmu pun ada disediakan di bumi. Itu sebabnya jangan sombong. Lalu bagaimana cara melihat? Cara melihat gampang. Semua total kematian jumlahkan, lalu ya lihat usianya dari sini. Di mana usianya? Nah, kebetulan di sini. Lalu kalaupun ke sini itu udah udah terlalu banyak penyakitnya. Karena di sini tuh kebanyakan orang hanya mengincar kaya raya, gali-gali. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Jadi Anda silakan pikir sendiri. Saya mau kasih sebuah ilustrasi tentang Jepang harakiri. Kenapa harakiri? Ini kan harakiri. Karena dia berbuat sesuatu yang mengorbankan, namanya mengkondisikan. Tidak hanya membunuh, tidak hanya membuat seolah-olah kecelakaan, tidak hanya membuat orang kehilangan nyawa atas dirinya, tetapi mengkondisikan. Maka aturan yang pertama dibuat adalah harakiri atau seppuku. Kita tahu mengapa begitu? Karena ada aturan. Sampai Jepang akhirnya pertaniannya buat bikin tanaman dan pertanian aja mereka sangat mahal. Kenapa? Karena mereka tahu uraian virus dan sebagainya. Mereka mencoba untuk mengenyahkan dan membersihkan daripada tanaman dan hasil-hasil. Makanya Anda menikmati buah di Jepang berbeda sekali penjagaannya. Apakah itu sehat? Tetap ada plus minus. Mengapa? Karena itu punya bumi.
bukan punya manusia. Yang Anda harus lakukan adalah Anda kenal alam dan aturannya jelas. Kalau Anda takut jenazah, ada cara untuk membersihkan paparan jenazah dan polisinya. Karena kalau bicara soal jenazah, pengembalian, ada di titik ini ada dua. Titik tai dan titik air seni. Berarti harus menggunakan berbagai macam seni air untuk membersihkan. Termasuk di sini adalah wilayah lo berak cebok. Bukan pakai tisu. Simple. Oke? Udah paham ya semua kaitannya. Sekarang kita bahas lagi. Nah, kalau yang mati muda dan banyak itu ada maksud dan makna. Tapi kebanyakan kalau dia terlalu banyak, maka yang diincar adalah generasi berikutnya. Minimal sama dengan korban-korban yang Anda hitung, itu banyak menimpa. Sebutkan kecelakaan di jalan karena kebut-kebutan hanya berumur di bawah 20 tahun. Maka paparannya dia sangat efektif untuk mengejar. Harusnya saya tidak memberitahu, tapi juga saya harus memberitahu. Karena sebagai wani, bumi itu udah muak dengan kalian tuh, udah jijik. Makanya saking jijiknya tuh dia dia lepaskan semuanya, powernya untuk apa? Untuk ya itu dia. Itu sebabnya dalam kurun waktu saya udah ngomong ya 30 tahun lagi, tetapi dikurang 2 tahun jadi 28. Itu sebabnya ada monster 2821 balikannya 281 dan sebagainya. Oke, tetap ikuti dan kita bicara tentang kematian. Lalu ada hantu. Hantu apa orang munafik? Yang jadi hantu tuh orang-orang yang dipilih, bukan orang-orang munafik yang dibuang dan ditolak dari atas. Nah, kalau Anda sudah, ini peringatan bagi Anda yang mungkin merasa diri umur panjang. Engkau tuh udah ditolak waktu. Engkau masih dipertahankan oleh bumi dan hukum waktu memang mengizinkan bumi menggunakan untuk apa? Untuk membalas yang ini. Jadi untuk memberi pelajaran tentang waktu namanya. Jadi bumi untuk ke depannya dipotong nggak ada. Tetapi untuk melaksanakan sabdanya yang sudah diucapkan bahwa manusia punya kesempatan, ya udah gitu. Tetapi karena kalian tidak mengenal dan tidak mengerti tentang hal itu, baik sengaja maupun tidak sengaja, bahkan sudah diberitahu Anda tetap bebal dan meremehkan, ya udah gitu kan. Nah, bumi menggunakannya. Setelah bumi menggunakannya, jangan harap untuk jadi hantu. Oke, saya udah pernah cerita dari video-video saya. Lalu bagaimana dengan itu sebabnya terkait dengan tipuan-tipuan hadirlah roh ini roh, nggak ada. Oke, karena kalian hitung dari zaman 0 sampai zaman 2023 itu yang mati banyak. Dari kaum munafik mati banyak, ya kan? Lalu bagaimana dengan hantu orang-orang pilihan seperti saya? Hantunya bukan dalam bentuk wah. Hantunya adalah lompatan waktu. Lompatan itu sebabnya dalam hidup saya pelajari ini sambil saya memberitahu kalian. Kenapa? Karena saya ada di situ gitu. Jadi saya juga menolong kalian untuk membuka pintunya. Jadi siapa yang mengikuti dan menghormati, mengembalikan kehormatan alam, dia berhak untuk mendapatkan jalan tangga ke atas. Kenapa begitu? Karena saya pun demikian. Saya dapati dari alam yang free memberi saya. Walaupun banyak kesulitan, alam tidak memberikan kesulitan, cuy. Yang memberi kesulitan tuh lu semua. Ketika saya mengikuti alam, lo yang pada ngasih kesulitan sampai akhirnya ya lu balas semua karmanya. Karena apa yang kau buat semuanya ada di sini. Nah, apalagi kalau saya ada di dunia waktu di masa depan, di mana saya bisa melihat totalitas apa yang lu lakuin kalau gua hidup. Wah, apa yang lu lalu Anda bisa lolos dari mana? Dari mana Anda lolos? Lalu cara kalian untuk lolos namanya ran dibalik nur. Nur apa? Di sini bukan negeri Nur, di sini bukan negeri Nabi. Di sini negeri turunan Semar yang simbolnya adalah mata atas dan mata bawah. Mata bawah karena kalian. Mengapa karena kalian? Karena ada keturunan campuran yang menyebabkan adanya kekinian sekarang. Oke, dimaklumi. Tapi mata atas sebagai mata yang terbuka, sebagai kesadaran dan tahu kapan waktu tidur, kapan waktu membuka, dan kapan waktu mengerti.
melihat alam dengan baik dan benar. Jadi jangan berharap banyak. Kalian mau turan, ya silahkan turan. Tapi run kemana? Elon Musk aja luncurin Apollo nggak ada berawak, iya meledak, ya kan? Loh, minta tolong aja sama Apollo, siapa tahu ke satelit ada. Bisa ke atas. Nih, atas saya ditolak. Bisa melayang sementara, bisa balon udara juga bisa melayang sementara. Tapi kan nggak nyampe pada tujuan. Demikian pula, nah ini yang saya mau bahas. Selanjutnya, ini pesan alam. Kalau kalian terlalu pikir tentang hal-hal yang sudah dikunci di atas, kemudian kalian coba dobrak, maka kalian akan lebih sulit lagi di bawah. Sama seperti areal perpolitikan sebagainya, kalian coba untuk bla 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 sebagai oposisi dan malah hancur-hancuran. Oke, itu saja. Ini malah mempercepat dan nikmati yang Anda berasa masih panjang umur dan berusaha segala macam. No. Waktumu sudah tak bernilai jika engkau tidak perbaiki. Oke, jadi tinggal di dalammu yang akan disebarkan dengan cara yang ajaib oleh alam. Masa sih? Nah, Anda tahu daging busuk? Anda tahu buah yang wangi? Anda tahu bunga yang wangi? Ya, fungsi dari wangi adalah sesuatu yang abstrak tapi menunjukkan rupa itu ada. Tahukah Anda apa maksudnya? Kalau nggak tahu, jangan cari tahu. Jadi uraian Anda, jenazah semua pasti bau. Termasuk yang mencoba melarikan diri dengan cara dibakar. Emang dibakar nggak bau, cuy? Otak lu taruh di mana? Taruh di pantat. Sertifikat lu tulisannya apa? Masih bilang kelaparan bisa di bumi? Lu gila. Oke, jadi itu ya. Itu sebabnya di sini adalah negeri yang kaya. Nah, kaya, raya. Sebab itu dia membatasi di mana engkau mempunyai. Kenapa? Karena kalau raya orang cenderung menggali ke bawah. Dan ketika menggali ke bawah ditunjukkan seolah-olah bisa naik ke atas dengan cara bekas galian ke bawah. Lu emas ngebor lu. Bumi dibobrot, lalu Anda coba-coba ke atas, jadikan batu akik, tambah sarana agama segala macam, lu dibanting sama bumi ke bawah. Nah, cara-cara yang seperti itulah yang akan dipakai bumi untuk membanting anak ke bawah lagi. Oke, jadi itulah maknanya. Jadi nikmati saja ya, yang mau bunuh diri dipersilakan, itu hak seseorang mau bunuh diri. Loh, kenapa saya harus melarang-larang? Ya kan, apalagi saya udah tahu Anda punya siapa, milik siapa, lalu apa? Ya kan, udah tahu ya. Kalau Anda ingin membunuh orang, dipersilakan. Kalau Anda membunuh itu putusan. Orang bunuh diri aja boleh, kenapa membunuh orang nggak boleh? Membunuh saya lebih bagus, karena 28 tahun jadi lebih cepat. Toh Anda belum punya solusinya kan? Ya, apa bedanya dengan 30 tahun lagi? Bedanya adalah kalau saya nggak mati, saya ngasih tahu kalian. Kalau saya cepat mati, nggak tahu kalian. Emang bisa menggali? Emang bisa nyari? Ini aja baru Magillus Antiochus atau si Cintamani, belum si Clumsy Hell, belum rupa-rupa yang lain. Karena kasus kalian sampai di sini. Lalu kalian udah punya. Kalau nggak percaya, bunuh aja, nggak masalah buat saya. Saya lebih senang. Karena lompatan saya tentang sejarah, artinya dimensi waktu, saya mulai diajari. Loh, saya dalam fisik manusia diajari. Kalau udah di fisik bersama dengan sama waktu udah nggak perlu belajar. Begitu dia kasih kekuatan nih, Zero, laksanakan. Lalu siapa? Ya paling masuk dalam otak kalian untuk lebih banyak bunuh diri, masuk di otak kalian untuk membuat kekacauan, kecelakaan, masuk ke otak kalian lewat lompatan RNA, DNA. Ingat, yang mati juga RNA dan DNA, kelenjar hormonnya juga melebur semuanya. Itu adalah lompatan, ingat ya. Lalu yang dibunuh ya tinggal masuk kebodohan. Loh, kebodohan itu dari mana? Saya kasih tahu, kebodohan itu adalah RNA dari jenazah yang sebelumnya dan DNA. Tapi nah ini kelanjutannya. Tapi kan mereka udah mati, matinya dibungkus, matinya dibakar, jadi nggak terlalu. Nah, pertanyaannya, kalau kita bahas tentang kematian, baik kematian wajar dan kematian tidak wajar, saya pertanyakan sekarang, sebelum mati orang munafik keluarin apa enggak? Kira-kira RNA yang terpaut dengan darah dan organisme
dan terkait dengan semua. Sebelum dia mati maupun kecelakaan dan sebagainya, dia keluarin kotoran, itu punya kandungan apa? Warna kencingmu apa? Bau